Baik teman-teman, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Cara membandingkan kedua pecahan yang berpenyebut berbeda. Contoh satu tadi sudah kita selesaikan, kita pindah ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Saya ambil di sini contoh soalnya 5/9 itu titik-titik 8/10. Kita lihat contohnya. Ini contoh yang kedua. Nah, kita sepakat bahwa kita menggunakan dua cara supaya memudahkan kita memahami dan kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sebentar bahwa cara yang paling mudah adalah cara yang saya bagikan ini. Nah, saya selalu menggunakan dua cara. Ini cara yang pertama, 5/9 titik-titik 8/10. Cara yang pertama tadi, cara samakan penyebut kedua pecahan itu atau kita mencari pecahan senilai dengan pecahan yang ada dalam soal. Nah, kita cari untuk samakan penyebut dengan cara mencari KPK dari 9 dan 10. KPK 9 dan 10 yaitu 90. Kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita hitung. 90 dibagi 9, 10. 10 dikali 5, ya 50. Yang berikut, kita lanjut. 90 dibagi 10, itu 9. 9 kali 8, itu 72. Nah, kita lihat penyebut sudah sama, kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Maka sudah jelas di sini yang lebih besar adalah bilangan 72. Dengan demikian 50/90 itu lebih kecil dari 72/90. Nah, sekarang kita tulis jadi 5/9 itu lebih kecil dari 7, bukan 72 ya. Jadi kita bisa tulis jadi 5/9 itu lebih kecil dari 8/10. Ini cara yang lazim kita gunakan. Nah, lalu cara apa yang saya bagikan? Tadi ada caranya. 5/9 itu lebih besar atau lebih kecil dari 8/10 ya. Kita lihat. Cara yang saya bagikan di sini adalah kita beri tanda. Nah, ini tanda kali. Nah, sekarang kita hitung. 5 itu dikali dengan 10, kemudian 9 dikali dengan 8. Dari 5 dikali dengan 10 itu dibandingkan dengan 9 dikali dengan 8. Kita lihat. 5 kali 10. 50 itu dibandingkan dengan 9 kali 8, 72. Kita lihat. 72 itu dibandingkan dengan 50 ya. Kita lihat. Nah, yang lebih besar lah 72. Maka 50 ini lebih kecil dari 72. Ya, sudah. Nah, sekarang kita jadi. Nah, jadi kita ambil karena 50 tadi itu menggantikan 5
per 9. Maka 5 per 9 itu lebih kecil dari 72, sorry, lebih kecil dari 8 per 10. Kita lihat hasilnya. Apakah cara yang pertama sama dengan cara yang kedua? Kita lihat 5 per 9 lebih kecil dari 8 per 10. Oke, ini sama. Dari kedua hasilnya sama, walaupun caranya berbeda. Dan menurut saya cara yang kedua ini lebih mudah. Lebih mudah. Nah, mengapa lebih mudah? Karena tidak terlalu rumit mencari KPK ataupun juga membandingkan pecahannya lagi. Kita hanya langsung membandingkan bilangannya. Sekarang kita contoh soal latihan. Sekarang coba yang berikutlah latihan soal. Ini latihan ya. Misalnya bandingkan kedua pecahan berikut. Ya. Oke. Nah, misalnya kita nomor 1, 7 per 8 titik-titik dengan 2 per 5. Nah, ini nomor yang kedua, 3 per 7 titik-titik 9 per 11. Nah, kita sepakat kita menggunakan cara yang kedua. Kita sepakat kita menggunakan cara yang kedua, cara yang paling mudah. Nomor 1, 7 per 8 titik-titik 2 per 5. Kita lihat. Ya, caranya kita beri tanda kali. Oke. 7 dikali dengan 5 itu dibandingkan dengan 8 dikali 2. Kita lihat. 7 kali 5, 35. Itu dibandingkan dengan 8 kali 2, 16. Dengan demikian, 35 lebih besar dari 16. Jadi 7 per 8 itu lebih besar dari 2 per 5. Mudah kan teman-teman? Kita lihat cara yang kedua. Sorry, bukan cara yang kedua. Soal yang kedua. 3 per 7 titik-titik 9 per 11. Kita lihat. Tadi kita beri tanda ini supaya mudah. 3 dikali 11 itu dibandingkan dengan 7 dikali dengan 9. Oke, kita lihat. 3 kali 11 teman-teman. Ya, 33. Itu dibandingkan dengan 7 kali 9, 63. Nah, 33 dibandingkan dengan 63. Ini 63 lebih besar. Dengan demikian, kita bisa ambil kesimpulan. Jadi, 3 per 7. Kita ambil pembanding ini lebih kecil dari 9 per 11. Oke teman-teman, caranya mudah sekali. 2 soal kita bisa kerja tidak terlalu lama, tidak perlu menentukan KPK, tidak perlu melakukan pembagian yang bertele-tele. Karena itu, sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini tidak mengubah konsep dasar matematika, tetapi hanya untuk memudahkan belajar matematika itu sendiri. Dan untuk selanjutnya saya akan membagikan lagi bagaimana pembelajaran matematika yang paling mudah. Karena itu jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari semua video-video yang saya bagikan. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan berikut.